Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Mita Avetalia dengan NIM 0102 13 8232 8154 dan teman saya. Saya Aruma Rasati dengan NIM 01021382328177. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas video mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Bab 2 mengenai komparasi pembangunan di negara Korea Selatan dan juga Indonesia. Selamat menonton. Alasan kami memilih membandingkan Indonesia dan Korea Selatan dari segi perkembangan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir karena kedua negara ini memulai perjalanan pembangunan ekonomi dari titik yang relatif sama, tetapi berkembang dengan hasil yang sangat berbeda. Berikut adalah beberapa perbandingan negara Indonesia dan Korea Selatan. Latar belakang sejarah yang mirip, namun hasil yang berbeda. Pada tahun 1960-an, Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketergantungan besar pada sektor pertanian. Korea Selatan, dalam waktu sekitar 3 dekade, berhasil mentransformasi ekonominya menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi dunia. Sementara Indonesia mengalami kemajuan yang lebih lambat, dengan ketergantungan besar pada komoditas alam. Dapat dilihat dari data yang telah kami dapat melalui World in Data bahwa pengangguran di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, SDM Indonesia masih rendah. Kurangnya tenaga kerja yang kompeten atau pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga masih banyak pengangguran di Indonesia. Kedua, kurangnya lapangan pekerjaan. Jumlah lapangan pekerjaan lebih kecil daripada jumlah yang mencari kerja. Ketiga, demografi dan urbanisasi. Korea Selatan memiliki tingkat urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi lapangan yang baik di kota-kota besar. Di Indonesia, urbanisasi sedang berlangsung, tetapi banyak wilayah masih kurang berkembang dan lapangan kerja seringkali tidak terdistribusi secara merata. Kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan industrialisasi, Korea Selatan berhasil mengembangkan ekonomi berbasis industri dan teknologi tinggi dengan dukungan pemerintah yang kuat melalui kebijakan industrialisasi terencana. Sementara itu, Indonesia masih berjuang untuk memperkuat sektor manufaktur dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Peran investasi dan ekspor. Korea Selatan fokus pada peningkatan daya saing produk ekspor seperti elektronik dan otomotif. Sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam memperluas diversifikasi produk ekspor. Jika kita lihat melalui World in Data, investasi asing di Korea Selatan jauh lebih unggul daripada Indonesia yang negatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, ketidakpastian politik dan regulasi. Ketidakpastian politik atau perubahan regulasi yang tiba-tiba bisa membuat investor merasa tidak aman. Stabilitas politik dan kepastian hukum sangat penting bagi investor. 2. Birokrasi dan korupsi. Proses birokrasi yang rumit dan masalah korupsi dapat memperlambat proses investasi dan membuat kurang menarik. Hal ini dapat meningkatkan biaya dan resiko bagi investor. 3. Infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang buruk seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi bisa menjadi hambatan besar bagi investasi. Infrastruktur yang tidak memadai dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi efisiensi. 4.
Masalah ekonomi makro, inflasi tinggi, fluktuasi nilai tukar, dan masalah ekonomi lainnya dapat membuat lingkungan investasi menjadi tidak stabil dan kurang menarik. Signifikasi regional, Korea Selatan telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia, sementara Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Perbandingan ini penting bagi Indonesia untuk memahami langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan potensinya di kancah regional dan global. Inspirasi untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan Korea Selatan yang terfokus pada inovasi teknologi, pendidikan, dan penguatan sektor industri dapat diadaptasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat dilihat dari Gross Domestic Product bahwa GDP Korea Selatan lebih tinggi daripada Indonesia. Yang pertama, fokus pada industri manufaktur ekspor. Korea Selatan memfokuskan ekonominya pada industri manufaktur berorientasi ekspor seperti elektronik, otomotif, dan baja. Ini menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi mereka. Yang kedua, perusahaan lokal yang inovatif. Perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan seperti Samsung, LG, dan Hyundai menjadi pemain global yang inovatif di bidang elektronik, otomotif, dan industri kreatif. Yang ketiga, mengatasi krisis ekonomi dengan baik. Saat terjadi krisis ekonomi seperti pada 1997 dan 2008, Korea Selatan berhasil mengatasi dampaknya dengan baik. Pada 2008 sampai 2010, saat ekonomi global terpuruk, Korea Selatan justru mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, 6,3%. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Jika terdapat kesalahan, kami meminta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum itu ada pantun nih. Beli kelapa bersama Sahref. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.